Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati. Izinkan kami untuk menerangkan, menjelaskan tentang penanganan perkara yang kami tangani, yang kemarin sempat ada banyak pertanyaan tentang adanya dana dari paroki yang digelapkan oleh salah seorang karyawan atau petugas dari Bank Negara Indonesia, tepatnya cabang Aikna Barat. Di sini sudah dari perkara ini bisa kami jelaskan bahwa kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH, ya. Kemudian jabatan terakhir dari tersangka tersebut adalah mantan pimpinan BNI cabang pimpinan BNI kantor kas Aikna Barat, SBM definitif. Kemudian statusnya sekarang sudah tersangka, tepatnya pada tanggal 13 Maret setelah kami lakukan gelar perkara. Dapat kami jelaskan di sini bahwa perkara ini dilaporkan itu tanggal 26 Februari tahun 2026. Kemudian setelah itu kita proses penyidikannya. Namun ternyata setelah kita mau melakukan panggilan terhadap tersangka sudah tidak ada di tempat tinggalnya, tempat ini Nabara. Setelah kami lakukan cek ke rekan-rekan di imigrasi, ternyata yang bersangkutan setelah dilaporkan tanggal 26 Februari 2026 itu sudah berangkat atau melarikan diri ke Australia tanggal 28. Artinya 2 hari setelah dilaporkan, dia sudah bergerak dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat Qantas pukul 18.55. Jadi selang waktu 2 hari dia sudah melarikan diri ke Australia. Namun begitu, kami sudah melakukan upaya-upaya dalam hal penyidikan, terutama untuk bekerjasama dengan Ubinter untuk menerbitkan red notice yang bersangkutan, sehingga pergerakan dari yang bersangkutan nanti bisa kita monitor dan bisa kita minta bantuan dari Interpol untuk AFP terutama untuk melakukan bantuan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Demikian. Bisa dijelaskan Pak terkait Tersangka AH tadi itu diduga melakukan penyalahgunaan abuse of power dengan skema sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana ilegal dengan cara menawarkan produk fiktif. Ya, produk ilegal. Jadi sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan oleh BNI, namun beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun, yaitu bernama BNI Deposito Investment. Nah, sementara rata-rata bunga yang biasa diberikan itu sebesar 3,7%. Namun yang bersangkutan menawarkan kepada paroki Aikna Bara itu sebesar 8%. Jauh sekali. Jauh sekali dari hal yang biasa, sehingga paroki Aikna Bara sangat tertarik dengan adanya program BNI Deposito Investment yang ditawarkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada juga pemalsuan dokumen dari tersangka dengan menerbitkan biljet deposito palsu alias biljet aspal, dan memasukkan tanda tangan nasabah saudara Manotar Marbun pada formulir penarikan tunai untuk memindahkan dana ke rekening penampung milik pribadi atau istri dan perusahaan miliknya PT Ciara Kinu Karim. Ya, itu. Kemudian ada juga transaksi luar sistem untuk menjaga kepercayaan nasabah. Tersangka membayar bunga secara manual. Jadi bukan dari BNI yang memberikan, tapi dari tersangka memberikan secara manual untuk menarik minat atau menarik kepercayaan daripada para nasabah ini. Dia hanya memasukkan bunga dari secara pribadi, secara manual. Dia tidak melalui otomatis. Sebenarnya apabila deposito itu bunga itu otomatis. Dia tidak. Dia dengan cara manual memasukkan uang yang seakan-akan adalah bunga dari deposito tersebut. Selanjutnya, penarikan biljet sebelumnya dia mengundurkan diri
tersangka menarik biliet fisik dari tangan nasabah dengan alasan untuk pembaharuan. Jadi bilietnya itu ditarik sama dia dengan alasan nanti akan ada yang baru. Dan pencairan bunga guna menghilangkan barang bukti, itu modusnya. Sehingga dari hasil penyidikan total kerugian diestimasi total kerugiannya akibat tindakan fraud ini mencapai 28 miliar. Tepatnya 28 miliar 50 juta rupiah. Kemudian aset tersangka ditemukan sejumlah aset masih ya. Kemudian subjek fiktifnya atas nama BP yang tercantum sebagai General Manager dalam dokumen palsu tersebut dipastikan sebagai subjek fiktif. Demikian. Kalau ini tersangka tunggal, Tersangka sementara masih tunggal. ada kemungkinan tersangka lain Pak? Mungkin yang bekerjasama mungkin istrinya ya. Istrinya. Ya itu nanti setelah beliau bisa kita pulangkan ke sini. Kasus ini sudah berjalan dari tahun berapa, Pak? Kasusnya ini sebenarnya dilaporkan tanggal 26 Februari. Karena kita bicara kasus berjalan, berarti kan menerima laporan nih kita. Nah, yang melaporkan justru malah dari pihak BNI. Dalam hal ini kepala branch manager BNI-nya sendiri yang satu sebagai pelapor atas nama Bapak MK sebagai branch manager Rantau Prapat, itu sebagai pelapor malahan karena beliau menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi tersebut. Pak, Oke, ya. kenapa pihak parokinya tidak melapor? Justru melapor karena paroki ini berpikir bahwa bahwa BNI yang bertanggung jawab Ya. supaya bisa mana uang kami kan gitu kan pikir. Ternyata begitu ngomong dengan pihak BNI mengecek-ngecekkan, oh nggak ada ini yang namanya seperti ini, sehingga melaporkanlah dari pihak BNI kepada si mantan kepala kas uangnya. Kalau produk fiktif itu sudah ditawarkan dari pelaku ini sejak tahun 2019, dari mulai tahun 2019 dia sudah menawarkan ini, sehingga dana yang terkumpul semakin lama semakin besar. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.